Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firdaus. Ya, selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walaupun agak capek ini ya, di sela-sela kegiatan. Ya, baik Pak Fir, sebelum kita mulai kegiatan coaching hari ini, bagaimana perasaan Pak Firdaus menjelang sesi coaching kali ini? Ya, luar biasa, Bu. Ini apa di sisi lain ada kegiatan, tapi di sisi lain harus persiapan ya. Jadi emang harus menerapkan teknik apa kemarin itu stop ya, biar bisa fokus lagi gitu ya untuk kegiatan rukol pada sore hari ini. Iya, betul sekali, Pak. Ternyata ketika kita menggunakan teknik stop itu sangat penting dan berguna untuk diterapkan kita pada kegiatan kita sehari-hari. Oke, benar sekali. Baiklah, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Kira-kira apa tujuan, apa masalah yang sedang Pak Fir hadapi hari ini? Gini Bu, sekarang ini kan eh, kebutuhan manusia itu semakin lama kok kelihatannya semakin merasa banyak kebutuhannya. Ya. Padahal apa itu kalau dilihat dari kebutuhan dasar manusia itu ya kalau cuma untuk sekedar hidup itu bisa. Tapi kalau melihat gaya hidup dan semisalnya mungkin orang itu nggak cukup gitu ya. Ini Bu, ini tentang teman saya gitu ya. Jadi teman saya itu berulang kali ya curhat ke tempat saya, gitu. Menceritakan tentang eh, dia itu kenapa apa sudah bekerja ya, di instansi negeri ya, tapi kok apa masih merasa kurang gitu ya, masih merasa kurang dan dia bimbang antara harus eh, tambah pekerjaan atau harus cari pekerjaan lain yang mungkin penghasilannya bisa lebih besar gitu. Jadi seperti itu, ya. Dia mengalami dilemanya di situ, ya. Karena ya itu tadi merasa kebutuhannya itu banyak sekali dan penghasilannya yang notabene sudah pegawai dirasanya itu kurang cukup, Bu. Jadi dia sering mengeluh ke saya seperti itu. Itu padahal juga dua-duanya sudah pegawai negeri semua nggih, Pak? Itu kebetulan istrinya tidak cuma bekerja biasa saja. Cuma yang teman saya itu yang sudah gawe. Tapi ya itu tadi merasa kebutuhannya itu banyak gitu ya dan merasa tidak cukup dengan apa yang sudah didapat. Sering datang ke saya ya mengeluhkan deh, minta apa saran untuk pekerjaan tambahan atau yang semisalnya biar pendapatannya bisa bertambah. Kalau boleh tahu itu anaknya berapa, Pak? Anaknya emang eh, baru satu Bu, ya sebenarnya. Ya. Tapi ya nggak tahu karena gaya hidup atau karena apa, ngeluhnya ke saya itu merasa kurang. Dan itu sering sekali dalam pekerjaan itu membuat eh, ya seperti pikiran tersendiri gitu. Oke, baiklah. Lalu tujuan akhir dari Pak Firdaus yang ingin dicapai atau yang diharapkan Pak Firdaus dari kita membahas masalah ini itu apa? Ya saya berharapnya bisa membantu teman saya itu, ya karena dia kan teman baik gitu ya. Dan dulu saat awal-awal mau bekerja sebagai itu belajar bersama. Jadi ya memberi saran, ya mudah-mudahan dia nanti bisa mendapat masukan yang bermanfaat, ya, sehingga
dia bisa ya, bekerja lebih tenang lagi dan tidak ya, perasaan penghasilannya kurang atau kerja ya, banyak dan sebagainya. Nggih. Selain tadi kalau dia itu merasa, kebutuhannya tuh banyak, kurang gitu nggih. Nah, tujuan dari dia ingin mencari kerja sampingan itu apa, Pak? Tujuan lainnya? Ya, ya biar dia cerita ke saya itu menyalurkan bakat dan hobi. Ya. Karena dia pernah bilang kalau bekerja di instansi negeri atau pegawai itu kurang sesuai dengan bakat dan hobinya gitu. Jadi merasa ada bakat yang tidak tersalurkan. Ya. Kalau sampingan Oh, itu begitu ya. hobi dan dia berharap nanti akan ada ya kenyamanan yang lebih lah. Kan kita bisa memahami ya bekerja dengan sesuatu yang kita suka atau sesuai dengan bakat yang kita miliki pasti rasanya lebih nyaman ya, dan lebih ya, puas lah. Dan ketika kita ketika dia senang dan merasa pekerjaan itu tidak cocok untuk dirinya gitu ya. Sehingga harapannya yaitu biar teman saya nanti dia lebih istilahnya lebih yo itu lebih mantap dalam bekerja ya karena sesuai dengan bakat ya dan minatnya. Oke, berarti, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berarti kerja sampingan yang diperlukan itu memang untuk, untuk, apa ya, memang memenuhi hobinya gitu nggih, Pak, ya? Menyesuaikan dengan keinginannya pekerjaannya itu nggih? Ya intinya sesuai dengan bakat yang dia miliki gitu. Tidak ada tambahan dengan bakat yang dimiliki kerja seperti di Mencari kerja sampingan itu kan, tujuan utamanya pasti untuk mencari gaji yang lebih begitu nggih. Nah, lalu, menurut Pak Firdaus ya indikator gaji yang lebih itu yang bagaimana, Pak? kalau anggapan teman saya itu yang lebih itu ya bisa punya rumah sendiri, kemudian kebutuhan sehari-hari atau bulanan cukup, terus ada teman, terus kemudian kan kebetulan teman itu rumahnya agak jauh dari tempat asalnya, ya, jadi butuh kebutuhan kendaraan ya, roda empat biar ketika pergian ke tempat keluarganya yang jauh atau di luar kota itu eh, bisa membawa sekeluarga ya, tanpa susah payah seperti itu. Oh, nggih. Berarti intinya, tujuan dari ingin mendapatkan gaji yang lebih itu selain memenuhi kebutuhan, terus kemudian menyesuaikan dengan, kesesuaian pekerjaannya juga, eee, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ya nggih, terutama untuk, rumah misalkan, tentunya kalau punya gaji yang lebih juga bisa memiliki mobil sendiri begitu nggih. Lalu Ya, bagaimana ya, tepat kondisi sekali. sekarang itu kondisi rekan Pak Fir itu bagaimana sekarang? Apakah Ya, dia, sementara ini masih masih tinggal kos gitu ya. Kos, ya dia berusaha bekerja untuk keluarganya ya, kemudian nabung juga, ya. Terus kendaraannya ya masih biasa ya pakai sepeda motor biasa. Nah, ya itu tadi sering ngeluh sama minta masukan gitu ya. Ya untuk pekerjaannya sendiri ya sebenarnya
rutin ya berangkat pulang sore, kondisinya bagus nih. Dan ya, dia bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya di tempat kerja ya, sebagai pegawai ya. Cuma itu tadi ya, di suatu ketika atau kadangkala itu beban untuk bisa bekerja sesuai dengan bakat itu kadang mengganggu gitu. Kalau dia cerita seperti itu. Nggih, kalau begitu, eee, rencana apa yang akan Pak Firdaus lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau saya sendiri ya, Bu, sebenarnya pengen ya ngasih gambaran lah untuk teman saya itu biar dia itu bisa melihat kepada yang lebih di bawahnya. Karena apa? Dengan melihat pada yang lebih di bawahnya itu akan menimbulkan rasa bersyukur. Sehingga nanti kekhawatiran itu akan berkurang. Atau mungkin saya akan coba eh, ya mengarahkannya untuk minta arahan-arahan dari guru spiritual mungkin ya bisa juga ya untuk ya belajar tentang eh, agama atau mungkin yang semisal untuk bisa lebih menenangkan jiwa karena kalau dituruti itu orang kepingin atau ingin punya uang banyak itu nggak akan ada habis atau mungkin bisa kasih saran untuk apa ya ke psikolog mungkin sama artian bagaimana cara menanggulangi mungkin kegalauan atau mungkin dilema yang dia rasakan ya, ketika dia bekerja sekarang ini. Ya mungkin dalam bayangan saya tiga itu. Oke, berarti, rencana yang akan Pak Fir lakukan yaitu memberi saran kepada rekan Pak Firdaus itu untuk pergi ke psikolog nggih, yang pertama. Yang kedua, bisa membimbing rekan Pak Fir itu untuk, ke guru agama spiritual begitu nggih, untuk, lebih menekankan rasa syukur kepada dirinya. Terus yang ketiga, dengan berbincang dengannya untuk lebih melihat ke bawah bahwa kehidupan ekonomi yang di bawah dia itu masih banyak. Begitu nggih, Pak? Ya itu cara saya seperti itu. Nggih. Kalau setahu Pak Fir, kalau dari rekan Pak Firdaus yang lain itu apakah ada solusi yang mungkin bisa diberikan kepada rekan Pak Fir tersebut? Kalau ada solusinya apa? Oh iya, itu ada teman saya yang beda komplek perumahan gitu. Itu dia ngasih saran, pernah ngasih saran gitu. Itu untuk lebih memanage kebutuhan gitu. Jadi kebutuhannya ya jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi dipilih yang penting-penting sekali saja gitu. Jadi jangan ya terlalu banyak di list kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi lebih berhemat lah istilah seperti itu. Itu ada teman beda perumahan nih. Itu seperti itu deh nyarankannya. Nggih. Berarti selain dari, rencana yang akan diberikan kepada rekan Pak Fir tadi ada 3, berarti sekarang ditambah dengan itu nggih, untuk menekankan bahwa rekan Pak Firdaus itu harus memanage kebutuhannya. Intinya untuk, lebih berhemat begitu nggih? Oh iya, iya Bu. Nggih. Lalu, komitmen Pak Firdaus terhadap rencana tadi,
yang sudah direncanakan sebelumnya apa? Komitmen yang bisa Bapak lakukan atau berikan untuk agar rencana yang Bapak miliki itu bisa terlaksana dengan lancar. Ya, mungkin nanti saya akan menyisihkan waktu gitu ya. Waktu untuk bertemu ya, mungkin 1 bulan sekali atau 1 pekan sekali gitu ya. Jadi sharing-sharing ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu ya, membantu teman saya dalam menghadapi ya, yaitu kegundahan yang dialami ya. Ya mungkin seperti itu ya, nanti menyisihkan waktu. Ya Nggih, namanya betul teman ya, sekali biar ya Pak. ya, Nggih. Jadi kalau kitanya sendiri nggak punya waktu kan nggak mungkin bisa melakukan rencana-rencana tersebut. Nah, betul sekali. Jadi komitmen iya, Pak Firdaus itu sudah nah, tepat bahwa dengan menyisihkan waktu kita dapat melaksanakan rencana-rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu iya siap. siapa Ya. siapa dan apa yang dapat membantu Pak Firdaus dalam menjaga komitmen tersebut? Apakah siapa yang bisa menjaga komitmen tersebut atau apa yang dapat membantu agar komitmen Pak Firdaus itu tetap konsisten? Ya nanti saya coba eh, ya berikan pengingat ya istilahnya atau masukan-masukan di grup Bu. Nanti kan ada grup teman-teman eh, seprofesi gitu ya, sama-sama pernah belajar bareng gitu ya. Nah, nanti mungkin dari grup itu eh, bisa saling mengingatkan gitu ya. Sehingga nanti ya ingat ini jatah ngobrol bareng, ini jatah apa apa istilahnya gitu, ngopi ngopi bareng gitu. Sehingga nanti ya terbantu ya, saling mengingatkan di grup tersebut nih, grup WA. Oke, betul sekali Pak. Jadi manfaat dari grup WA itu adalah saling mengingatkan, oke. Baik, bagaimana sekarang tindak lanjut dari kegiatan coaching setelah kita melakukan coaching ini, tindak lanjut yang akan Pak Firdaus lakukan apa? Ya nanti saya akan coba berkomunikasi ya dengan teman saya yang dekat juga dengan teman saya yang mengalami masalah itu. Ya untuk koordinasi ya, sama-sama gimana membantu ya, dengan langkah-langkah yang tadi sudah sempat saya utarakan tadi ya, untuk lebih bersyukur, ya, kemudian manajemen pengeluaran, ya, datang ke penasihat spiritual, ya, sama nanti ya komitmen bareng ya dengan teman saya itu biar satu kelompok nanti ada yang punya masalah itu bisa diatasi itu dibantu bareng-bareng gitu ya. Walaupun teman saya nggak tahu gitu ya. Cuma ya di situ kita buat koordinasi gitu kan. Seperti itu. Oke. Ya, baik Pak Fir, tadi kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Fir tadi, nggih, yang sudah disebutkan dan disimpulkan oleh Pak Firdaus sendiri. Jadi ada 4 rencana yang akan Pak Fir lakukan dan tentunya rencana-rencana itu tentunya setelah coaching ini Pak Firdaus akan segera menghubungi rekan dari Pak Firdaus tersebut. Ya, baiklah, semoga coaching kita hari ini itu membawa manfaat ke depannya, membawa manfaat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Pak Firdaus. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik dari saya sebagai coach ya, yaitu ya secara umum sudah runtuh Bu dalam artian dalam apa itu mengurutkan pertanyaan ya dari tujuan sampai pada tanggung jawab. Nah, saya mungkin bagian
identifikasinya ya, itu eh, belum ada yang membuat saya itu seperti menggali sesuatu yang belum saya duga gitu loh. Paham ya? Jadi pertanyaan untuk menggali informasi saya yang jaringan berikan tuh biasa-biasa. Jadi pertanyaannya kurang menggali informasi dari saya yang mungkin saya itu belum pernah terbetik gitu loh, dalam artian apakah dari hal solusi atau dari hal menggambarkan keadaan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi yang salah saya nopo mboten gitu. Yang kedua itu tentang ini penyimpulan yang didapat dari percakapan. Itu sebenarnya yang menyimpulkan itu jenengan nopo kula toh. Tadi jenengan sudah menyimpulkan sendiri, Pak, yang tidak Iya lanjut masalah itu, tadi ditambah lagi kesimpulan. masalahnya itu kok saya nganggapnya ki harusnya yang menyimpulkan jenengan gitu ki. Ya, nanti jenengan misalnya Yang nyimpulkan lagi kan menyimpulkan juga nggak apa-apa toh coachnya, tadi. Pak. Yang menyimpulkan Halo? coachnya. Coach sih, bukan coachnya. Bukan. Ini Bu, kan ada alur tirta ya. Alurnya pakai alur tirta ya kita ya. Yeah. Ya, percakapan untuk pemecahan masalah. Ini kan intinya pemecahan masalah ya Bu ya. Ini bagian tanya tanggung jawab sebelum percakapan berakhir. Oh ya udah benar Bu. Ya udah benar Bu. Koci menyimpulkan apa yang didapat dari percakapan. Oke, ngapunten sudah benar. Siap. Saya tadi baca kok sekilas, tak kira yang menyimpulkan itu coach. Yeah. Itu saja Pak umpan baliknya. Ya, semua satu tadi, Dok. Yeah.